Akibatnya ada dua titik yang bekerja atau ada dua vektor yang bekerja pada satu titik. Titik itu titik P. Halo siswa SMA semuanya, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Pak Andi dalam fisika itu asyik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tetap masih listrik statis, tapi yang kita bahas adalah permasalahan kedua adalah kuat medan listrik. Jadi permasalahan pertama itu gaya kolom, permasalahan kedua adalah kuat medan listrik. Sebetulnya pada permasalahan kuat medan sama gaya kolom itu cara menyelesaikannya sama. Cuman bedanya kalau kuat medan itu secara definisi dia daerah di mana masih dirasakan besar atau kecilnya medan listrik. Ya, jadi interaksi muatan listrik. Sekarang coba lihat soalnya. Kalau kuat medan listrik itu lambangnya E. Jadi E kaki per R kuadrat. Jadi kuat medan itu satu saja muatan sudah ada kuat medannya. Tapi kalau gaya kolom enggak. Kalau gaya kolom itu minimal muatannya 2. Kemudian kalau gaya kolom itu jika sejenis tolak menolak, tidak sejenis tarik menarik. Tapi kalau kuat medan beda vektornya. Kalau sumbernya positif, kita anggap ini sumbernya. Nah, jadi ada muatan listrik bersumber positif. Kita lihat kuat medan di sini, berarti dia menjauh. Jadi kuat medan itu menjauhi sumber positif. Kemudian mendekati sumber negatif. Jadi kalau dia positif menjauh, kalau dia negatif mendekat. Nah, kira gitu vektornya ya. Itu bisa dilihat channel YouTube sebelumnya mengenai vektor tentang kuat medan. Supaya jelas permasalahannya ini ada soal. Jadi ada soal ada muatan QA 0,2 mikrokolom positif. Ada muatan QB 0,4 mikrokolom negatif. Pertanyaannya, berapakah kuat medan yang dialami titik P? Karena sumbernya 2, maka kuat medannya 2. Nah, kita harus menyelesaikannya dulu secara vektor. Jadi kalau sumbernya positif dia menjauh. Akibatnya kuat medan yang dihasilkan di titik P akibat muatan A dia menjauhi, namanya EA. Kalau akibat muatan B sumber negatif dia mendekat. Nah, ini namanya EB. Jadi dikatakan tadi kalau sumbernya negatif dia mendekat, kalau sumbernya positif dia menjauh. Akibatnya ada dua titik yang bekerja atau ada dua vektor yang bekerja pada satu titik. Titik itu titik P. Nah, secara vektor kita buat cerminannya, buat cerminan EA, ini titik terminal, ini titik pangkal, lalu hubungkan. Inilah resultannya, atau karena di titik P kita sebut dia dengan EP. Berapa Pak EP? Nah, gitu. Kalau gitu kita cari dulu EB, cari EA. Jadi kalau gitu EA dengan rumus kaki per R kuadrat, tentu K QA RA kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. 0,2 mikrokolom jadikan SI atau MKS 2 10 pangkat min 7 kolom per jaraknya 10 cm jadikan MKS 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 18. Ini naik ke atas min 2 plus 9 min 7. Jadi 11. 11 kurang 7, 4. Berarti 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, itu EA. Dia 18 kali 10 pangkat 4 ya. 11 kurang benar. Kemudian EB. EB tentu K QB RB kuadrat. Berarti 9 10 pangkat 9. QB-nya 4 kali 10 pangkat min 7 per. Ini jaraknya 20 cm jadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan 4 10 pangkat min 2. Nah, ini coret. Nah, coret. Kemudian
dia akan menjadi 9. Ini naik ke atas, min 2 dengan 9 plus 2 plus 9, 11. 11 kurang 7, 4. Berarti 9 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Lalu EP-nya atau resultannya adalah akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat. Sebetulnya ditambah 2EA EB cos 90. Karena cos 90-nya ini, sudutnya dibentuknya adalah 90. Cos 90 itu 0. Akibatnya cukup kita Pitagoraskan saja. Berarti ini EA kuadrat tambah EB kuadrat ditambah 2EA EB kali 0. Berarti nilainya 0. Berarti cukup ini kita kuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan, ini menjadi 324 10 pangkat 8 ditambah 81 10 pangkat 8. Nah, ini dia. Berarti akarnya adalah ini 5 0, ini 1, berarti 405 10 pangkat 8. Berarti ini 10 pangkat 4 akar dari 405. Nah, inilah kuat medannya di titik P atau sekitar 20,1 gitulah ya. Nah, jadi itulah kuat medannya. Jadi kalau kita lihat cara penyelesaiannya mirip cara menyelesaikan dengan gaya kolom. Nah, sekarang kita lihat soal kedua. Soal kedua itu ada muatan A 3 mikrokolom, ada muatan B 12 mikrokolom. Kemudian di mana titik yang kuat medannya itu 0. Kalau ini kuat medannya berarti berada di antara. Tapi kalau di tengah pasti lebih kuat dia ke kanan. Ya kan? Karena ini lebih besar. Apalagi mendekat. Jadi supaya dia 0, letakkan pada muatan yang kecil. Jadi muatan kecil itu 3, kira-kira dia lebih dekat dengan 3. Anggap ini titik P. Jadi kalau gitu, akibat A dia ke kanan karena sumber positif. Ini EA. Akibat B dia ke kiri karena sumber juga positif. Berarti ini EB. Berarti EB ke kiri, EA ke kanan. Karena EA-nya positif, berarti arahnya ke kanan dia menjauh. Karena tadi vektornya, kalau sumbernya positif dia menjauh. Kalau dia 0, berarti EA sama dengan EB. Nah, itu syaratnya dia 0. Karena EP sama dengan 0. Kalau EP sama dengan 0, EA sama dengan EB. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau kita lanjutkan, nanti ini K, QA, RA kuadrat, K, QB, RB kuadrat. K hilang. QA-nya 3, RA. Ini karena ini jaraknya 30, ini kita misalkan dengan X. Karena ini ditanya kan. Ditanya ini berapa jarak atau di mana letak titik yang buat medannya sama dengan 0. Kita nggak tahu nih berapakah X. Kalau ini X berarti ini adalah 30 kurang X. Jadi kalau itu untuk EA berarti jaraknya ini kita pakai. Berarti per X kuadrat. Kalau QB 12, RB-nya adalah, ini kita pakai jaraknya. Karena dia menjauhkan ini jaraknya. Berarti 30 kurang X dikuadratkan. Kita kali silang. 30 kurang X per X ini bisa kita buat kuadrat. Jadi nggak usah difaktorkan. Kalau difaktorkan dia lebih sulit lagi. Nanti bisa kita pakai rumus ABC, nanti sulit ya. Jadi kita ginikan saja. Berarti 12 dibagi 3, 4. Berarti 30 kurang X per X akar 4 sama dengan 2. Lalu kali silang. Berarti ini 2X sama dengan 30 kurang X. Berarti 3X sama dengan 30, maka X sama dengan 10 cm. Jadi 10 cm itu dari QA. Dari QA. Kalau itu dari B berapa? 30 kurang X. Berarti 30 kurang X berarti 30 kurang 10. Berarti ini 20 cm. Jadi kalau X-nya 20 cm, berarti ini dari QB. Disitulah kuat medannya sama dengan 0. Jadi dengan dua contoh soal ini, pasti kita mengerti tentang kuat medan listrik itu. Jadi kita mengerjakannya itu secara vektor.
Diulang lagi, lihat saja nanti dalam penyelesaian dalam buku ini, banyak soal dalam buku ini. Dalam buku ini soal sangat banyak ya, tentang kuat medan. Di cara berlatihnya nanti, tentang kuat medan, uraikan dia secara vektor. Artinya apa? Kalau sumbernya positif, dia menjauh. Kalau sumber negatif, dia mendekat. Setelah kita uraikan vektor-vektornya, baru selesaikan dia secara vektor. Jadi karena dia dua buah vektor, jadi selesaikan dengan menyelesaikan dengan vektor yang berlawan arah. Lihat kalau belum mengerti, bisa diulang channel YouTube tentang resultan dua buah vektor sebelumnya. Oke, diulang-ulang lagi, tapi jangan lupa nanti channel ini di subscribe dan di like ya, supaya nanti channel YouTube-nya berkembang terus. Oke, selamat mempelajari channel ini, bisa diulang-ulang kembali. Fisika itu asyik. Bersama fisika.